Saudara sekalian yang kekasih, kita jarang menemukan hal ini, atau jarang orang menemukan hal ini, atau hampir tidak pernah direnungkan. Betapa sulitnya Tuhan Yesus mencari pengikut. Betapa sulitnya Tuhan Yesus mencari pengikut. Dan betapa sulitnya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Betapa sulitnya Tuhan Yesus mencari pengikut, dan betapa sulitnya seseorang menjadi pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tubuh jasmani, mengajarkan dan memberitakan Injil. Sebab Tuhan Yesus hadir dalam masyarakat Yahudi yang sangat fanatik terhadap agamanya. Fanatik terhadap Taurat, dan khususnya akan sangat menentang kalau Tuhan Yesus mengaku sebagai anak Allah. Seakan-akan Allah bisa beranak. Dan secara tidak langsung Tuhan Yesus menyamakan diri dengan Allah. Dan itu dianggap menghujat. Mereka yang mendapatkan ajakan untuk ikut Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi yang terbiasa dengan sistem keberagamaan yang ketat. Saya ulangi, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat yang sangat fanatik dalam keagamaannya, agama Yahudi, dan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi yang terbiasa dengan sistem keberagamaan yang sangat ketat. Selain itu, saudara, seperti yang tadi saya singgung, apa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan atau yang dipahami oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Sangat kontras, bertentangan. Tetapi saudara, kenyataannya ada saja ya. Ada saja orang yang mau mengikut Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu. Di Injil Matius pasal 19 ayat 27, salah satu pengakuan dari murid Tuhan Yesus ya. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Ada saja orang-orang yang berani dan nekat seperti ini, saudara. Ya. Ini salah satu daripada contoh. Ada saja orang yang berani demikian, yang dalam tanda kutip konyol, saudara. Matius 19 ayat 27, mari kita baca, saudara. Matius 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Terus kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Oke. Saudara, kenapa ada orang-orang yang nekat begini, saudara? Jawaban yang paling logis dan jujur. Mengapa ada orang yang begitu bersemangat mengikut Tuhan Yesus dan nekat seperti Petrus ini? Jawaban yang paling jujur dan logis, saudara tangkap ya. Saudara harus masuk ke konteks zaman itu ya. Harus masuk ke konteks zaman. Saudara harus cerdas ya, harus cerdas dan jujur. Jawaban yang paling jujur dan logis adalah mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik dari apa yang telah mereka miliki waktu itu. Jangan saudara membawa pikiran saudara ke pikiran Petrus waktu itu loh. Anda harus mengambil pikiran Petrus. Jangan memasukkan pikiranmu ke pikiran Petrus, tapi pikiran Petrus ke pikiran kita.
Mereka ingin kehidupan yang lebih baik. Murid-murid Tuhan Yesus itu bagian dari masyarakat Yahudi yang menginginkan kemerdekaan dari kekuasaan bangsa asing yang mencengkeram mereka. Dan mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih makmur dan nyaman. Seperti yang berkali-kali saya kemukakan, mereka merindukan suatu kerajaan yang megah dan jaya seperti zaman Raja Daud dan Salomo. Itulah yang ada di benak pikiran murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu terbukti, saudara. Mari saya buktikan. Di Matius pasal 16 ayat 21-23 sampai 23, Petrus mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk mati. Boleh ke Yerusalem untuk menang. Bukan untuk mati. Di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 22, anak-anak Zebedius dibawa oleh ibunya yang menurut analisa para sarjana Alkitab, ibu Zebedius ini masih punya hubungan darah dengan Maria. Mereka minta supaya anak-anak Zebedius, ya, itu Yohanes, Yakobus, itu bisa menjadi orang-orang yang terkemuka di kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah kamu mau minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang sama? Kami mau, Tuhan. Oh ya, ya. Tapi soal duduk di sebelah kanan kiriku, nanti Bapak yang menentukan ya. Dan Tuhan tidak menjelaskan lebih lanjut, saudara. Karena mereka tidak mampu mengerti. Pikiran mereka itu benar-benar duniawi, saudara. Kalau saudara membaca sejarah hidup murid-murid Tuhan Yesus, mengapa ikut Tuhan Yesus, itu kan karena melihat mujizat. Di Lukas pasal 5 ayat 1-11 misalnya, waktu mereka semalam-malaman mencari ikan tidak mendapat, lalu perahunya dipinjam Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan untuk melemparkan jala, lalu jala mereka memperoleh banyak ikan. Lalu mereka meninggalkan jala itu ikut Tuhan Yesus. Nah ini, semalam-malaman kita cari ikan gak dapat, sekali dia perintahkan dapat ikan, nah ini harapan kita. Sampai ya, tragis itu. Waktu saya persiapan khotbah ini, saya sedih, saudara. Saya bisa bayangkan betapa tragisnya kenyataan. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Petrus masih pegang golok. Masih bawa pedang loh. Dan ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, itu hamba imam besar Malkus itu sempat dipotong tuh telinganya. Itu kan jelas bahwa sampai Tuhan Yesus ditangkap pun mereka masih punya pandangan yang salah, konsep yang salah mengenai maksud utama kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Dan klimaksnya adalah ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8. Murid-muridnya masih mempertanyakan kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tadi saya katakan kita hampir tidak pernah pikirkan itu. Kita tuh membayangkan Petrus seperti kita itu. Enggak, Petrus itu duniawi sekali. Murid-muridnya itu duniawi sekali. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus mati disalib, mereka kembali ke profesi semula. Udah pupus harapan. Lalu mereka kembali menjadi nelayan, saudara. Yang kemudian Tuhan menyatakan diri lagi dan menyatakan mujizat lagi. Mujizat yang sama seperti awal ketika murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus. Menghela jalannya lalu mendapatkan ikan banyak. Lalu diulangi lagi perkataan, ikutlah aku. Tapi ikut yang pertama dengan ikut yang kedua mesti beda. Maka Tuhan mengatakan kepada Petrus di perjumpaan di Yohanes pasal 21, ketika engkau muda, engkau ikat pinggangmu, engkau pergi kemana engkau suka, tapi setelah engkau tua, engkau akan mengulurkan tangan, orang lain mengikat engkau, dan engkau dibawa ke tempat yang kamu tidak suka. Lalu Tuhan berkata, ikutlah aku. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita melihat betapa sabarnya Tuhan, ya, melayani orang-orang ini. Nah, di sini saya juga menjelaskan betapa sulitnya merubah proyeksi hidup. Betapa sulitnya. Jadi, proyeksi hidup ini ya, saudara, merubah ya.
dari dunia, ini mau ke langit baru, bumi baru. Waduh, betapa sulitnya untuk merubah ke sini ini, saudara. Betapa sulitnya. Jadi selama itu, ya, murid-murid Tuhan Yesus mengikut Tuhan Yesus dengan pengertian yang dangkal, yang sempit, bahkan salah. Tetapi Tuhan begitu panjang sabar memaklumi kebodohan mereka tersebut. Sampai suatu saat mata pengertian mereka dibuka, sehingga mereka memahami maksud utama kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Perjalanan dari tidak mengerti sampai mengerti ini tidak singkat dan tidak mudah. Tuhan mengajar mereka selama 3,5 tahun. Itu pun belum membuat mereka mengerti. Rasanya mustahil untuk bisa mengikut Tuhan Yesus sesuai dengan maksud tujuan Tuhan Yesus datang. Tetapi bagi manusia memang mustahil, saudara. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan menyampaikan hal ini, supaya semua kita sadar bahwa merubah proyeksi itu tidak gampang, saudara. Ya, merubah proyeksi dari dunia, lalu ke langit baru, bumi baru, tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Merubah proyeksi ini tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang, saudara. Kalau saya katakan tidak gampang, artinya kita harus berjuang. Jangan merasa sudah menjadi orang Kristen yang benar. Dan perjuangan yang saudara harus lakukan adalah menyerap Injil yang murni sebanyak-banyaknya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus berhasil keluar dari hidup keagamaan atau keberagamaan yang menekankan hukum Taurat dan ritual agama, masuk ke dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran, atau kekristenan yang benar, atau Injil yang orisinil itu. Wah, berat. Itu berat, saudara. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini sebenarnya lumayan konyol loh. Dia meninggalkan pola keberagamaan Yudaism untuk ikut seorang anak tukang kayu. Kan Tuhan Yesus itu ditentang oleh orang-orang Yahudi. Ini salah, ini sesat ini. Ngaku anak Allah. Tapi murid-murid Tuhan Yesus berkata, masa bodoh dah, yang penting nasib saya dirubah. Betul nggak? Ngerti maksudnya ya? Masa bodoh dah, yang penting nasib saya diubah. Jadi Tuhan itu begitu panjang sabar, begitu luar biasa gitu. Keagungan pribadinya. Dia melayani orang-orang bodoh gitu. Orang-orang konyol. Dan sudah tahu ada orang yang matanya dicelekkan sampai sampai dikucilkan. Itu orang tuanya saja tidak mau mengaku. Ketika ditanya, siapa yang membuat anakmu tercerai? Coba kamu tanya dia sudah besar kok. Dia tidak berani loh. Saking takut dikucilkan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini tidak takut dikucilkan. Gila juga sebenarnya. Ngerti? Demi apa? Perubahan nasib. Logis nggak apa yang saya katakan ini? Logis. Lalu kan mereka konyol loh. Hari Minggu tidak boleh memetik bulir gandum. Mereka petik bulir gandum. Mereka itu berani menyalahi budaya, menyalahi hukum Taurat yang berlaku. Masa bodoh deh. Dan saya kira kalau ilmu agamanya Petrus dan yang teman-temannya, saya kira nggak dalam, saudara, nggak dalam. Kalau dalam pasti ngajak debat sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Mestinya begini-begini. Mereka tuh orang-orang awam yang bodoh-bodoh. Mereka juga tidak setia kepada Taurat secara mutlak. Karena memang tidak pinter-pinter amat dan bukan keturunan imam atau keturunan keluarga Lewi gitu. Nelayan, jelas dong. Dikucilkan sebodoh deh. Dipandang masyarakat dengan mata sebelah sebodoh deh. Termasuk nekat loh. Mereka meninggalkan rumah, pekerjaan. Kayak Petrus tuh dia punya anak istri loh. Punya mertua kok dia. Ya nggak jelas anaknya berapa. Tapi punya mertua loh. Pernah juga sih dia menjadikan koneksitas Tuhan Yesus. Bisa bawa ke rumah mertuanya yang sakit. Betul. Punya keluarga loh Petrus. Tapi ini orang-orang masa bodoh. Meninggalkan meja cukainya. Betul nggak? Kalau meninggalkan meja cukai jelas ini bukan orang yang setia kepada Taurat. Karena pemungut cukai dianggap orang berdosa. Memang dianggap orang berdosa. Dianggap tidak loyal, tidak setia kepada bait Allah dan kepada Taurat. Karena pemungut cukai itu anteknya penjajah.
tinggalkan itu ikut Tuhan Yesus. Mungkin juga gerah ngadepin orang Yahudi yang begitu. Wah, udah, gua ikut sajalah sama guru ini. Yang penting nasib saya dirubah. Tapi ternyata Tuhan disalib. Wah, tragis itu. Benar-benar tragis. Ini kan fakta yang sesungguhnya, saudara. Kenapa ya orang jarang ya menemukan ini ya? Logis ya, saudara? Dari fakta-fakta tadi, dan bisa saya tambah lagi loh faktanya. Bukan hanya itu loh. Banyak lagi loh fakta-faktanya itu. Bahwa memang mereka duniawi dan bodoh. Mereka tidak mengerti soal Taurat tetek bengek, saudaraku. Nggak seperti Nikodemus yang bisa ngajak berdebat misalnya begitu. Bukan. Nah, tapi walaupun demikian, tetap bau-baunya orang beragama masih ada, tetap. Tapi dengan kondisi mereka yang tidak terlalu ketat dengan keberagamaan itu, dibetot keluar dari hidup keberagamaan, lalu hidup dengan pola keberagamaan yang baru. Atau yang nggak jelas. Yang penting, nasibnya diubah. Ketika Tuhan Yesus bangkit saja masih bilang begini, Tuhan, kapan Kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini nih waktunya nih. Tuhan ternyata bangkit ya. Ayo, kamu bisa. Tuhan jawabnya bijaksana. Ya, soal waktunya enggak ada yang tahu itu. Bapak nanti yang menentukan. Kamu jadi saksiku dulu. Muridnya gini, apa sih gitu ya? Apa sih gitu? Kok gini amat sih? Tapi begitu mereka diurapi Roh Kudus, baru yes, oh. Nah, ternyata mereka mulai menemukan bahwa bukan pemulihan kerajaan dunia atau kemakmuran lahiriah, tetapi memiliki kehidupan seperti guru agung dari Nazaret ini. Itulah sebabnya di Kisah Rasul pasal 2, baca, ini penting, ayat 41, 42. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kalimat yang kita mau perhatikan di sini adalah, saudaraku, mereka apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan Taurat loh. Jadi apa yang pernah diajarkan Tuhan selama 3,5 tahun, itu diajarkan kembali. Lah iyalah, mereka tidak punya latar belakang teologi Yahudi seperti Nikodemus atau Gamaliel, saudaraku, atau Paulus. Yang mereka tahu itu apa yang mereka lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus dan yang mereka dengar. Petrus ngomong, terus Filipus gini, enggak, dia juga ngomong begini nih. Udah, oh. Tapi ingat nggak waktu itu Tuhan juga ngomong bicara begini. Nah, itulah Injil mulai dikumpulkan sebenarnya. Itu kan masih hangat itu. Dan itulah kemudian dari mulut ke mulut menjadi dokumen lisan. Nah, Markus itu menulis dokumen itu dari mulut Petrus. Petrus nggak bisa nulis karena nelayan. Beda dengan Lukas, karena dia seorang dokter. Matius, pemungut cukai. Kalau nggak berpendidikan nggak bisa jadi pemungut cukai. Yohanes, konon dia masih ada keluarga istana dan orang pinter. Petrus nelayan, logis banget ya. Kalau Petrus nulis bisa berantakan tulisannya, gramatikanya bisa nggak karu-karuan. Maka Markus yang menulis. Nah, yang menarik di sini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kan. Lalu buahnya apa? Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka disebut Kristen. Mereka disebut Kristen. Kristen ini artinya seperti Kristus, saudaraku. Jadi perubahan dari hidup keberagamaan Yahudi plus duniawi beralih berkelakuan seperti Kristus. Mereka melihat hidupnya Tuhan Yesus. Mereka mengajarkan begini nih loh. Begini nih loh Tuhan kita. Begini ini loh. Dan itulah bekal yang cukup membuat mereka disebut Kristen.
Saya bukan tidak menghargai perjanjian lama. Wah, kita harus menghargai perjanjian lama, saudara. Ya, harus. Dan saudara juga jangan berpikir Petrus dan murid-muridnya tidak menghargai perjanjian lama. Dan mereka orang Yahudi yang dari kecil belajar Taurat kok. Tentu tidak sefanatik anak-anak imam atau orang-orang Lewi. Itu maksud saya. Tapi belajar Taurat. Semua anak-anak belajar Taurat. Bisa tiap malam mereka belajar Taurat. Paling tidak mereka sudah punya satu gambaran gitu. Ini loh Taurat. Walaupun tidak fanatik. Ini loh Tuhan Yesus mengajarkan. Nah sekarang ini orang nih ya, banyak orang yang balik ke Taurat. Tapi tidak memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan. Lalu ngaku Kristen. Coba saudara, piye? Akhirnya pola hidup keberagamaan Yahudi yang dikenakan. Standar bangsa Israel dikenakan dalam hidup umat perjanjian baru. Betapa konyolnya itu. Teologi umat perjanjian lama tidak sama dengan teologi umat perjanjian baru. Sebab proyeksinya berbeda. Berbeda sekali proyeksinya. Kalau orang Yahudi itu kan proyeksinya kemakmuran jasmani, bangsa Yahudi, bangsa yang number one di dunia, umat pilihan Allah. Ya, Kanaan duniawi yang limpah susu dan madu, umat yang terhormat. Tuhan Yesus mengajar, dunia bukan rumahmu. Aku akan membawa di mana aku ada, kamu ada. Beda. Lah kok yang begini dilupakan malah balik ke perjanjian lama. Katanya firman Tuhan. Iya firman Tuhan. Maknanya. Bukan hurufiahnya. Jadi setelah selalu ngomong begini deh. Nah saudaraku. Perubahan dari hidup keberagamaan Yahudi beralih berkelakuan seperti Kristus. Atau cara hidup Tuhan Yesus. Itu tanda orang yang lahir baru. Nah pada kenyataannya banyak orang. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum mengerti maksud utama kedatangan Tuhan Yesus. Jadi banyak orang Kristen hari ini yang seperti murid-murid Tuhan Yesus sebelum mengerti maksud tujuan utama Tuhan datang ke dunia. Banyak orang Kristen berkeadaan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang belum mengerti maksud utama kedatangan Tuhan Yesus. Semangat, bukan nggak semangat, semangat betul. Kalau perlu bawa golok. Mereka mengikut Tuhan Yesus dengan berbagai motivasi. Di antaranya adalah kemakmuran duniawi. Jika nggak diubah keadaan ini termasuk kerasukan iblis. Saudara membaca dong Matius 16 ayat 21-23. Nyala iblis, betul? Ketika Petrus berkata, jangan ke Yerusalem Tuhan. Nyala iblis. Itu bukan pikiran Allah, itu pikiran manusia. Loh. Itu yang saya tahu. Ngerti gak saudara? Petrus kan berpikir, itu yang saya tahu Tuhan. Tapi itu bukan pikiran Allah. Nah Tuhan jelas mengatakan itu pikiran iblis loh. Betul saudara? Yang menjadi batu sandungan. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia. Jadi selama orang masih menekankan kemakmuran jasmani itu, apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan yang dipikirkan manusia itulah yang dipikirkan oleh iblis. Nggak sanggup ini terima orang-orang Kristen yang belum dibarui pikirannya. Nggak ngerti. Kenapa sampai nggak bisa terima? Karena tidak mendapatkan asupan Injil yang memadai. Kalau Injil yang benar saudara dengar, Anda welcome. Ya, ngerti. Nah orang-orang seperti itu yang mencari Tuhan Yesus, tapi tanpa mengerti maksud tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, itu orang yang mencari roti. Kamu mencari aku karena makan roti sehingga kenyang, bukan karena melihat tanda. Yohanes 6 ayat 26. Dan saya sudah berkali-kali berkata, tanda itu semeion, artinya petunjuk arah. Kamu tidak ngerti ke arah mana kamu akan kubawa. Nah menemukan arah ini tidak gampang. Anda percaya nggak banyak orang yang sekarang belum menemukan arahnya? Jangan kaget ya. Bahkan pendeta. Nah karena saya pendeta, saya tahu kapan saya nggak menemukan arah atau tidak tahu arah itu. Melayani. Ayo bikin orang diberkati Tuhan. Yuk bikin orang jadi baik. Lah ya itu kan kebanyakan.
Kalau yang benar kan, ayo kita membuat orang tidak cinta dunia, nggak betah di dunia, mencari kesempurnaan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu yang benar. Nah, tapi siapa yang mau pamitan dengan dunia? Melihat tanda artinya memahami maksud utama kedatangan Tuhan, atau mengerti kemana arah hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus. Betapa tidak mudahnya mencelikkan mata pengertian orang untuk melihat tanda tersebut. Mereka yang diajar bertahun-tahun oleh Tuhan Yesus saja masih tidak ngerti, apalagi yang tidak diajar dengan benar. Lebih banyak membaca koran, lebih banyak melihat sinetron, lebih banyak searching internet, googling dan lain sebagainya, daripada menggali kebenaran firman. Bukanlah boleh googling, searching internet, atau baca koran. Saya kira baca koran bagian dari tugas hidup yang penting yang kita juga harus lakukan untuk mencerdaskan pikiran. Tapi bisa membaca majalah, koran, novel berjam-jam, tapi Alkitab Anda tidak membaca, atau Anda tidak membaca kebenaran Injil. Saudaraku sekalian, dan yang lebih menyedihkan, dan ini beban yang dalam di hati kami, banyak ajaran yang salah. Ada pemalsuan ajaran. Ajaran yang diklaim sebagai ajaran Alkitab, Injil, sebenarnya bukan. Itu Galatia 1 ayat 6 sampai 10, 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. Tuhan yang ngomong. Itu bukan Injil itu. Bukan Injil yang benar. Itu bukan Yesus yang diajarkan. Nanti baca loh saudara. Emangnya Pak Eras sendiri yang ngajar Injil yang benar atau Yesus yang benar? Ya masing-masing kita biar jujur lah lihat Alkitab. Bukan mau mencela siapa-siapa. Kenyataannya dari dulu Paulus juga sudah mengingatkan adanya pemalsuan-pemalsuan tersebut yang membutakan pengertian. Sehingga orang tidak pernah diselamatkan. Orang-orang Kristen yang tidak selamat. Kalau seandainya murid-murid Tuhan Yesus sampai pada akhirnya tidak tahu maksud utama kedatangan Tuhan Yesus. Loh, apa nggak seperti Yudas akhirnya? Betul? Yang akhirnya punya urusan sendiri dalam pengiringan itu. Kalau murid-murid Tuhan Yesus akhirnya tidak mengerti maksud utama kedatangan Tuhan, percuma 3,5 tahun itu. Percuma, saudaraku. Tapi yang benar adalah murid-murid itu mengerti. Sampai akhirnya Anda tahu. Bukannya seneng tapi amsyong. Secara fisik loh. Ditangkapi, digebukin, betul nggak? Ya, mimpinya itu malah nggak pernah dialami. Biarlah kami duduk di sebelah kanan kiri. Yakobus yang dipenggal kepalanya dulu. Yang disodorkan dulu di sebelah kanan kiri Tuhan. Yang dipenggal dulu kepalanya. Ngerti nggak saudara? Justru setelah ikut Tuhan Yesus termehek-mehek. Tidak pernah mendapatkan apa yang mereka mimpikan selama itu. Tapi mereka siap. Petrus itu sampai hidupnya sengsara. Nggak tahu apakah dia sempat bawa istri anak-anaknya ke Roma. Mati dipancung di sana. Disalib maksud saya. Dengan kepala di bawah menurut tradisi gereja. Nah Kristen yang begini ini ditawarkan nggak? Ya Pak, kan zaman dulu beda sama hari ini. Oh beda. Prinsipnya sama nggak? Tetap sama. Kita nggak disalib secara fisik, tapi secara jiwani kita disalib. Kesenangan kita disalib. Jelas kan? Makanya kalau saudara jadi Kristen lalu mau tiong-tiong, tahu tiong-tiong ya? Mau rileks-rileks gitu, mau senang-senang. You salah. Dalam hal ini kita mengerti betapa marahnya Paulus terhadap penyesat-penyesat tersebut. Sehingga Paulus menyebut mereka itu anjing. Go on. Go on, itu anjing. Filipi 3:2. Bahkan Paulus menyampaikan seruan terkutuk dia. Loh, kan gak boleh mengutuk orang Pak. Terkutuk. Paulus yo. Dari mulutmu keluar pujian, dari mulutmu keluar kutuk. Gak boleh, kata Paulus. Loh, dia mengutuk. Emang gak boleh mengutuk orang yang tidak terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang ngomong? Tuhan lewat Paulus. Paulus yang nulis.
Nah, di sini menunjukkan betapa pentingnya memahami maksud utama kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kepada orang percaya harus diajarkan kebenaran Injil yang orisinil. Begini loh saudara, kalau ternyata nanti orang mati lalu, seseorang mati lalu, yang didengar itu salah. Lah piye? Kok Pak Erat tahu nggak kasih tahu saya kan gitu? Kok nggak tegas? Ini yang palsu, ini yang benar. Atau ini yang benar, yang itu nggak tahu ya. Nggak bisa dong. Lalu apa sih kepentingan kita mau begitu? Kan nggak ada bro. Amin. Kalau Anda belajar suara kebenaran terus, mendengar kebenarannya lu, Anda tahu. Pantes jadi kalap begitu Pak Eras. Lah kebenarannya begini, betul nggak? Itu salah bener kan? Bukan salah. Salah bener. Sangat salah maksudnya. Bener-bener salah. Makanya saya itu rindu Bapak Ibu mendengar kebenaran ini. Dan saudara jadi penyambung lidah. Jangan hanya saya yang bersuara. Bersuaralah. Supaya mata pengertian orang dibuka. Untuk mengerti kebenaran. Jadilah pembicara-pembicara firman yang benar. Sampaikan terus kebenaran ini, saudaraku. Mengapa pikiran duniawi sangat sulit menerima kebenaran Injil yang murni? Tuhan kan ngomong terus tuh soal kebenaran tuh. Tapi murid-muridnya kan bebel nih. Tapi muridnya nggak mau ngerti loh. Kan di antara yang tadi kita baca kan gini. Kan waktu Tuhan bilang gini. Tuhan, kita sudah meninggalkan segala sesuatu. Kita dapat apa? Ya nanti kamu dapat sekian kali lipat. Terus kalau begitu Tuhan, kita jadi sebelah kanan kirimu. Loh gitu. Dia nggak ngerti loh maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Tuhan ngomong apa, tafsirannya apa. Nggak nyampe, nggak nyambung. Itu kalau saya stres tuh. Udah ngomong sendiri deh akhirnya saya. Terus pulang-pulang bebel gini, aduh. Tapi Tuhan kan luar biasa ya Tuhan Yesus, kapasitasnya ya. Tuhan, ya kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kan gitu. Sujud menyembah itu Ibu Sibedius tuh. Sujud dan berkata, izinkan anak-anakku duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Ngerti nggak? Perasaan manusia ya sampai sujud kan gitu. Di dalam Alkitab baca loh, sampai sujud. Ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kan gitu. Ini emangnya gampang ya kan gitu. Ini dipenggal palanya dulu baru disono. Kan gitu. Tapi kalau dikasih tahu gini, iya sih, tapi mau dipenggal dulu. Kan itu susah. Terus Tuhan tuh pintar pakai bahasa gini. Apa kamu minum cawan yang ku minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang sama? Bisa. Nggak ngerti juga ini. Gitu kan. Paham nggak saudara? Tapi Tuhan hebat sekali. Ini semua percakapan-percakapan yang cerdas. Ya kamu harus minum cawan yang ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang sama. Tapi gini, supaya jangan panjang nih. Soal dulu di sebelah kanan kiriku, Bapak yang menentukan ya. Oh iya deh nanti. Bapak Allah, Bapak maksudnya. Tapi saudara, murid-murid Tuhan itu betul-betul gotok banget loh. Gotok itu konyol gitu. Wah, udah pokoknya ikut Tuhan, urusan belakangan gitu. Makanya begitu Tuhan disalib, jebret, membeli. Udah kita balik lagi deh. Udah deh, cari ikan. Kalau tetangganya nanya, loh, kok lu di sini lagi cari ikan? Ya, aku masih seperti yang dulu. Tragis saudaraku. Kenapa sulit ya? Sebab naluri kemanusiaan adalah menjadikan dunia ini firdaus, taman nyaman. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa dunia ini medan pertempuran dan latihan. Different banget. Firdaus orang percaya ada di seberang kubur, di belakang langit biru. Wah, sesuatu yang abstrak dan tidak menyenangkan sebab terkesan tidak meyakinkan. Nggak meyakinkan. Makanya khotbah-khotbah begini nggak terlalu laku. Tapi kalau dengar terus akhirnya, ya ini yang benar gitu. Baru bawa aku Tuhan, baru. Tapi kalau yang gini loh saudara, yang hidupnya nyaman, yang rumahnya gede, yang duitnya banyak, yang bisa keliling dunia, tiap libur bisa ke Eropa, bisa ke Jepang.
Dia malam minggu kumpul keluarga, sewa hotel yang mewah. Nggak mikir begini, nggak meyakinkan ini. Mimpi Pak Eras. Saya cuma gini. Iya gimana? Gimana gue jelasin? Oke? Kekristenan justru menegaskan, saudaraku, urusan kehidupan di balik kubur itu hari ini. Tapi orang kan memandang itu abstrak, tidak meyakinkan, dan urusan nanti. Tapi Kristen mengajar sekarang, nanti justru nggak ada urusan lagi. Terlambat. Tuhan menegaskan bahwa sekarang adalah saatnya mengumpulkan harta di surga. Ya, itu Matius 6, 19-20, Yohanes 6, 27-29. Bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Sekarang ini. Saya kasih tahu ya, saya bisa khotbah ini dan menghayatinya dengan lebih baik. Maksa diri. Kalau saya nggak maksa, saya juga bisa. Naluri saya seperti naluri saudara. Saya mau Firdaus hari ini. Cuman nggak tahu bagaimana sampai saya sesat di sini nih. Di mata dunia aku sesat, Bu. Tapi di mata Tuhan aku menemukan jalannya. Nah, puji Tuhannya kan begini, saudara ya. Logikanya jalan. Selagi hari siang, kita harus bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa. Yohanes 6, 27-29. Sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Tuhan yang ngomong. Nah, saudara ngerti nggak? Nanti Anda itu akan menghadapi situasi Anda nggak bisa apa-apa. Jangan sampai Anda nggak punya api untuk melayani. Kesempatan ini mahal. Jadi saudara bisa mendengar firman ini luar biasa. Jangan setengah-setengah. Berubahlah. Selagi hari siang. Kalau di Pengkhotbah 12 ayat 1-2. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Artinya sejak dini. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Dan mendekat tahun-tahun yang dikatakan tidak ada kesenangan di dalamnya. Nah, di sini saudara, kita harus mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Nah, kalau orang sudah terlanjur duniawi, tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya, ya itu dia. Tidak mencari firman Tuhan ini. Mestinya setelah mendengar firman Tuhan ini, Anda kemana-mana juga jadi malas. Kecuali memang harus jalan sama keluarga, makan bareng, atau beli barang di toko buku, atau di mall, belanja. Jangan seperti sebagian besar orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus karena keinginan dan ambisi mereka berseberangan dengan Tuhan Yesus. Seperti Yudas salah satu contohnya, ia tidak mengerti visi utama kedatangan Tuhan Yesus. Ia sibuk dengan apa yang dipandangnya perlu untuk damai sejahteranya. Sehingga ia berkhianat dan kehilangan kesempatan selama-lamanya untuk memperoleh keselamatan. Nah, kebenaran Injil mencelikkan pengertian kita untuk mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Pada mulanya murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Oke, tadi kita sudah belajar ya. Tetapi ketika mereka tetap dalam firman, seperti Yohanes 8, 31-32, tetap dalam firman, mereka mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Dalam hal ini ketekunan sangat penting. Tekun. Seperti petani, saudaraku sekalian. Seperti petani yang menggarap ladang. Dia menemukan harta yang terpendam. Matius 13 ayat 44-46. Harta yang terpendam itu saudara tahu apa? Kekayaan, kebenaran firman. Seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara. Ia tidak menemukan dengan mudah, dia harus pergi bertualang sampai menemukan mutiara itu. Demikian pula kita harus memburu kebenaran, terus mencari, memikirkannya siang dan malam. Kerja keras. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau 70 tahun dibanding kekekalan itu kan unlimited kekekalan. Tidak terduga, betul nggak? Tidak ada batasnya kan, betul nggak? 1 menit kita pun juga nilainya juga tak terhingga. Jangan sia-siakan. Amin. Terpuji Tuhan.